Ya, banyak hal yang nanti kita akan bongkar serta bukti-bukti ilmiahnya ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok, tapi kita masih konsumsi dan biasa. Tahu ada minuman-minuman yang 1 liternya tuh 10 gula rafinasi, 10 sendok. Namanya Coca-Cola. Ada Sprite dan lain-lain. Coba orang minum itu sehari 3 kali. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Ya, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kembali kita akan membahas ini, yaitu Ustaz Riyad Bajri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, terkait dengan klarifikasi beliau atau pembahasan beliau terkait dengan rokok untuk yang video keduanya ya, sahabat Lampai Channel. Kemarin memang kita sudah lihat ya, saya tidak bahas, cuma saya perlihatkan saja kepada teman-teman ya, terkait dengan klarifikasi beliau yang berapi-api, yang mau mencari pembenaran untuk mencari pendukung untuk orang-orang mendukungnya ya, dari apa yang dia jatuh pada kesalahan tersebut. Nah, kemarin kita sudah lihat sahabat Lampai Channel bahwa beliau itu memang mengakui bahwasanya beliau merokok dan beliau menggunakan celana pendek, dan itu juga ada khilaf terkait dengan celana pendek ya, lebih berhati-hatinya berada di bawah lutut ya. Dan yang dia mengakui bahwasanya rokok ya, dia menganggap itu rokok adalah halal ya, sementara kita lihat dari Muhammadiyah itu haram, NU itu makruh, tapi dari Ustaz Riyad ini halal. Dan kita akan melihat ini sahabat Lampai Channel, ada videonya yang terbaru ya sahabat Lampai Channel, yang mungkin Anda sudah lihat terkait dengan dia membahas terkait dengan rokok. Saya sebenarnya sudah rangkum kurang hampir 2 jam itu materinya sahabat Lampai Channel, dan saya sudah memberikan rangkuman di sini terkait dengan apa yang dia sampaikan, dan kita akan bahas ini sahabat Lampai Channel. Yang ke-8, nilai yang kita sepakati, bahwasanya rokok ada madharatnya. Iya, itu kita sepakati. Rokok ada madharatnya. Kita sepakati. Tidaklah kita melakukan diskusi ini untuk menegaskan bahwa rokok tidak ada madharatnya. Enggak. Rokok ada madharatnya. Ya, itu kita sepakati. Oke? Nah, masuk ke pembahasan. Gambaran global nilai yang kita bawakan berikutnya. Gambaran global nilai yang kita bawakan. Kami berikan dulu gambaran umumnya, alasan besar kenapa kami nggak meyakini keharamannya. Anda rangkumkan dulu di depan, agar kita ke depannya nggak bingung. Ya, karena banyaknya dalil-dalil dan hujah-hujah dan kaidah-kaidah. Kita berikan dulu rangkumannya di depan. Ya. Begini. Sering kita katakan bahwa apabila kita melihat dan mencoba menilai sesuatu ternyata mengandung kadar madharat, oke? Yang kita lupa dalam menghukumi hal tersebut adalah bisa jadi di antara hal-hal lain yang selama ini kita konsumsi ternyata madharat juga, atau bahkan mungkin lebih besar madharatnya daripada madharat yang kita haram-haramin duluan gara-gara kita tahu ada madharatnya. Oke? Nih. Seringkali kita kalau menilai sesuatu ada madharatnya. Oke, dogma, informasi, medis, farmasi dan lain-lain ada madharatnya. Katanya begitu. Langsung kita keburu-buru menghukumi haram. Lupa kita bandingkan dulu dengan nilai-nilai lain yang perlu diperhitungkan. Lihat dulu, ada nggak hal-hal lain yang selama ini yang masih kita konsumsi ternyata madharat juga, tapi kita nggak haramin. Bahkan lebih madharat daripada itu, tapi kita nggak haramin. Atau kalau disimpulkan langsung haram, ternyata berbenturan dengan hukum-hukum lain yang ada. Jadinya inkonsistensi, jadinya ada kontradiksi. Ya, banyak hal yang nanti kita akan bongkar serta bukti-bukti ilmiahnya ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok, tapi kita masih konsumsi dan biasa.
Kalau kita iyain dan biasain, enggak, udah ini mah halal, rokok aja yang haram. Ada inkonsistensi di syariat kita nanti. Ada kontradiksi di dalam syariat kita. Dan itu nggak boleh. Dan di situ juga terjadinya debat kusir. Oleh orang-orang yang nggak paham fikih dan nggak paham bagaimana berfikih. Mereka akan bilang, oh ya beda lah, itu kan diisap, yang ini kan dimakan. Nggak bisa dong, ini kan makanan. Nanti kan yang diisap, nggak bisa dikiaskan ke sini. Siapa yang lagi kiasin? Kita lagi membandingkan efeknya pada tubuh. Mau cara diadain, yang jelas itu sesuatu yang akhirnya terkonsumsi oleh tubuh dan berefek. Mau caranya ente masukin lewat hidung lagi. Iya kan? Tapi debat kusirnya di situ tuh, awam tuh, debat kusir sih, oh nggak bisa lah, itu kan minum, gitu bilang saya. Dan lu tahu ada minuman-minuman yang 1 liternya tuh 10 gula rafinasi, 10 sendok, namanya Coca Cobra, ada Sprite dan lain-lain. Coba orang minum itu sehari 3 kali, tiap hari setahun. Orang apa? Oh beda lah, ini kan minum nanti. Dia tahu sebenarnya efeknya itu lebih bahaya. Ya kita akan bahas di sini, tapi kita tidak melihat secara keseluruhan. Kita akan melihat sebagiannya saja yang memang kami sudah rangkumkan sampai dalam channel. Intinya adalah di dalam pembahasan yang panjang itu hampir 2 jam itu, yaitu di sana ada satu kaidah pada dasarnya yang dibawa bahwasanya itu adalah ijtihad khilafiyah. Ini dia bilang katanya ijtihad khilafiyah, dan dia membawakan juga dalil-dalil terkait dengan rokok juga sampai dalam channel. Dan sebenarnya itu adalah satu pembenaran saja, ya, sebuah pembenaran. Kalau saya lihat dari awal sampai seterusnya sampai kesimpulan, sebentar saya perlihatkan nanti tentang kesimpulannya sahabat dalam channel insyaallah. Nah di sini ada beberapa poin yang perlu kita lihat sahabat dalam channel, yaitu dia membawakan fatwa-fatwa para ulama juga, ya. Kemudian di situ dia melakukan penelitian, ya. Setelah itu dia katanya lama melakukan penelitian sahabat lampai channel, ya. Cuma saya pertanyakan penelitiannya seperti apa. Kalau kita lihat di akhir-akhir videonya atau di pertengahan sahabat lampai channel, dia mengatakan bahwasanya dia sudah pikirkan selama 10 tahun terkait dengan perkara rokok. Nah itu kalau dipikirkan, tadi dia katakan bahwasanya dia telah melakukan penelitian yang lama. Makanya saya tanya, kita ini orang sekolah, ya, terkait dengan penelitian apa yang dia lakukan. Kalau kita melakukan penelitian yang praktis saja, coba lihat, memberikan tekanan pada penghisap terhadap kepada rokok, kita taruhkan rokok kemudian gabus, kita lihat terjadi apa ketika penghisapan, apakah perubahan terhadap gabus itu warnanya menjadi apa. Itu yang sederhana. Kalau dia hanya 10 tahun katanya dia melakukan penelitian, saya bantah itu, ya. Penelitiannya model apa? Kualitatif, kuantitatif, ya kan? Satu penelitian kan seperti begitu. Kalau dia mau mengatakan bahwasanya dia melakukan suatu penelitian atau dia pikirkan selama 10 tahun, pertanyaannya para dokter. Kalau dalam perkara begini sahabat lampai channel, saya lebih percaya dokter, ya. Kenapa? Karena mereka ahli dalam bidang tersebut. Dia bawakan kaidah sampai sahabat lampai channel di situ dia bawakan terkait dengan Coca-Cola, Sprite, Conro, dan yang lainnya. Katanya juga semuanya itu akan berbahaya. Itu satu hal yang memang kalau kita konsumsi akan menyebabkan sangat berbahaya. Kolesterol, tekanan darah, dan yang lainnya. Ini saya kira terlalu memaksakan diri sahabat lampai channel. Dari video yang saya lihat itu yang terbaru itu terlalu memaksakan diri, ya. Kalau itu adalah perkara yang halal. Perkara yang halal itu maka dia hukum asalnya adalah halal. Yang sudah dihalalkan maka tidak usah kita mencari-cari pembenaran untuk mendukung apa yang kita lakukan. Beliau ini sebenarnya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Antum tidak usah mencela beliau, ya. Kita doakan saja. Kita melihat sahabat lampai channel dari apa yang dia sampaikan, bahwasanya rokok itu adalah dia bawa juga rokok membunuhmu. Dia bawa juga hadis la darara wala dirar. Sekarang kita bahas sahabat lampai channel dari sisi banyak sisi sebenarnya. Saya sudah rangkum di sini. Katanya mana yang duluan masuk rumah sakit atau orang yang makan Conro, atau yang makan apa itu, yang minum Coca-Cola, Sprite, dan apa ini,
yang berefek pada tubuh lama, proses lama. Mana yang lebih duluan, orang yang merokok atau orang yang mengkondro? Ya tekanan darah berbicara di situ, sahabat Lampai Channel. Maka di sini sahabat Lampai Channel, saya katakan ini suatu blunder pemaksaan untuk membenarkan kebiasaannya. Kalau seseorang dia mempertahankan sesuatu kan ternyata dia sebagai pelakunya, nah itu dia akan mencari-cari pembenaran. Ya, Syekh Shalih Fauzan saja mengatakan ketika dia ditanya tentang seorang imam yang merokok, dia mengatakan apakah dia bisa dijadikan imam? Dia jangan dijadikan dia imam. Ya, karena dia sebagai kudwah, orang akan mengikutinya karena rokok adalah kemaksiatan. Nah, kemudian sahabat Lampai Channel terkait dengan dia membawakan makanan Sprite, Coca-Cola. Itu Sprite, apa kandungannya? Dia hanya soda. Soda itu bisa naik gula darah, ya. Tetapi kalau rokok sudah jelas, saya screenshot ini di sini, ya. Kita tahu bahwasanya rokok itu luar biasa kandungannya, ya. Rokok itu ada bisa serangan jantung, bisa impoten, dan itu terjadi. Ada yang hubungi saya, saat bagaimana bikin saya kayaknya pengaruh rokok, ya. Dan saya katakan anak saya itu pengaruh paru-paru karena disebabkan orang perokok, dan perokok aktif dan pasif. Ya, yang berpengaruh adalah pasif, ya. Kenapa? Karena memang di situ kita dilarang la darar wala dirar. Dan ini dia bawakan sahabat Lampai Channel, itu dia bawakan bahwasanya tidak bisa membinasakan diri dan orang lain, memberikan keburukan kepada diri dan orang lain. Tapi di situ harus ada pemaksaan yang dia mau membawa supaya orang mengikuti apa yang dia inginkan, dan ternyata dia adalah pelaku dan dia orang yang terpapar dengan rokok dan dia mencari-cari pembenaran. Ya sahabat Lampai Channel. Oke, kita lihat bahkan rokok di situ sahabat Lampai Channel, luar biasa kandungannya, ya, luar biasa. Bahkan ada ter di situ juga, ada ter, nikotin. Ya kalau dia mau merokok ya tafadhol, ya. Jadi saya sampai dia katakan itu di pertengahan videonya, dia bilang ada yang mau mengambil ilmu sama saya enggak mau pusing. Saya akan ajar, jangan jengkrit pun sekalian yang ada di sini saya ajar. Nah, subhanallah. Ini sahabat Lampai Channel, satu hal yang saya perlihatkan videonya sahabat Lampai Channel. Ayo coba antum lihat ini. Ternyata secara keseluruhan saya simpan saja ini, ya sahabat Lampai Channel, kita lihat. Kalau dia mau menyamakan terkait dengan kondro orang yang makan keseringan, itu lain lagi ceritanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.